Mukjizat Nabi dan Rasul bagian 7 tamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pohon kurma. Hai teman-teman, aku adalah kurma yang didoakan Rasulullah. Tubuhku tinggi, buahku manis, dan banyak orang yang menyukaiku. Oh iya, aku punya cerita hebat yang akan selalu kukenang sepanjang hidupku. Mau tahu kan? Yuk, simak saja ceritaku. Pada masa Rasulullah, hiduplah seorang keluarga Jabir. Mereka adalah keluarga yang hidup pas-pasan. Bahkan terkadang mereka sangat kekurangan. Mereka tidak memiliki harta benda yang banyak. Satu-satunya kekayaan mereka adalah aku, sebatang pohon kurma. Aku tumbuh di kebun kecil milik keluarga Jabir. Sehari-hari, mereka memanfaatkan buah yang tumbuh dariku. Aku dijual ke pasar dan hasilnya digunakan keluarga Jabir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, sudah 2 tahun ini, aku tidak mengeluarkan lagi buah. Aku sangat sedih karena tidak bisa membantu keluarga Jabir lagi. Suatu hari, aku melihat banyak orang berkerumun di rumah keluarga Jabir. Ternyata, ayah Jabir meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jabir sangat sedih, terutama ketika teringat sebelum meninggal, ayahnya masih mempunyai utang. Beberapa hari setelah kematian ayahnya, Jabir pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ayahku telah meninggalkan banyak utang. Aku sendiri tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali sebatang pohon kurma. Tetapi pohon kurma itu sudah 2 tahun ini tidak berbuah, lapor Jabir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Jabir ke kebun kurma tempat aku tumbuh. Tiba di sana, Rasulullah mengitariku dan kemudian beliau berdoa. Beberapa saat kemudian, keanehan terjadi pada tubuhku. Aku yang selama 2 tahun ini tidak mengeluarkan buah, tiba-tiba buah banyak. Aku kagum dan gembira luar biasa. Subhanallah. Ambillah buahnya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir segera memanjatku dan mengambil buahku yang banyak hingga cukup untuk menutupi utang ayahnya. Jabir sangat senang dan gembira. Jabir mengucapkan syukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini aku tidak sedih lagi. Aku kembali menjadi pohon kurma yang memberi manfaat untuk keluarga Jabir. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bulan terbelah. Hai teman-teman, aku adalah bulan yang pernah dibelah dan menjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku punya cerita luar biasa yang akan selalu kuingat sepanjang masa. Yuk kita simak saja ceritaku. Suatu sore Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Al-As bin Khail dan pemuka kafir Quraisy lainnya berkumpul membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama, mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kamu benar-benar seorang nabi, maka belahlah bulan menjadi 2, kata salah seorang pemuka kafir Quraisy. Apakah kalian akan masuk Islam jika aku sanggup melakukannya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bila kamu bisa membuktikannya. Hahaha. Para pemuka kafir Quraisy itu menyepelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar aku terbelah menjadi 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan jarinya. Tiba-tiba tubuhku bergerak dan terbelah menjadi 2. Aku kaget bukan kepalang. Kejadian ini baru pertama kali aku alami. Dan akhirnya aku tahu bahwa kejadian belahnya tubuhku adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sihir, teriak orang-orang kafir. Padahal semua orang yang hadir menyaksikan pembelahan bulan tersebut dengan mata kepala mereka. Tetapi mereka tidak percaya dan menganggap itu adalah sihir. Untuk membuktikan bahwa kejadian itu bukan sihir, maka disepakati untuk menemui orang-orang yang pulang dari perjalanan. Orang-orang Quraisy pun bergegas menuju perbatasan kota Mekah, menunggu orang yang baru pulang dari perjalanan. Akhirnya datang satu rombongan. Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan? Tanya salah seorang Quraisy. Ya benar, kemarin malam kami melihat bulan terbelah menjadi 2 dan saling menjauh, kemudian bersatu kembali, kata salah seorang dari rombongan. Mendengar kesaksian tersebut, sebahagian dari mereka ada yang langsung beriman dan sebahagian lain tetap kafir.
Atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi, berpaling, seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Quran Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2.